Shalom, selamat pagi Teruners. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Nah, pada pagi kali ini kita kembali lagi dalam IAMPT secara online. Untuk mulai ibadah pada minggu kali ini, mari kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Teruners, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah melindungi kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam IHMPT secara online. Ya Bapa, berkatilah ibadah pada pagi hari ini, agar kiranya boleh berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik Taruna yang dikasihi Kristus. Kita ketemu kembali dalam ibadah Persekutuan Taruna pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021. Kita akan membacakan firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik bisa menyiapkan itu. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini kami rindu untuk datang membaca akan firman-Mu, merenungkan akan firman-Mu, dan memahami akan perintah-Mu ya Bapa. Kami juga ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami dalam ibadah ini yang kami layangkan dengan online. Tuhan berkati kami seluruhnya yang mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat Engkau berikan bagi kami. Ampun segala dosa dan salah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah adik-adik Taruna kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan mau mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihin Kristus, marilah kita sama-sama mengeksplor, belajar dari Alkitab firman Tuhan pada hari ini. Ya. Dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, apa sih yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa contoh, apa yang kita bisa teladani dari kisah ini? Perkawinan di Kana. Yang pasti tema kita adalah hari ini adalah mengelola lingkungan hidup untuk kelangsungan masa depan. Mengelola lingkungan hidup, biar lingkungan di sekitar kita untuk kelangsungan masa depan kita. Apalagi kita sebagai generasi muda. Oke, kita masuk pada peristiwa yang kita baca tadi. Perkawinan di Kana. Kita sering tahu bahwa mujizat yang pertama terjadi di sini. Mujizat yang dibuat Tuhan pertama terjadi di sini, yaitu air berubah menjadi anggur. Oke. Adalah suatu acara di mana Ibu Yesus dan murid-muridnya diundang dalam perkawinan di Kana di Galilea. Ya. Di situ entah itu ada keluarga Yesus atau keluarga Ibu Yesus, mereka diundang, dan kemudian ada suatu peristiwa yang terjadi di situ di mana anggur habis. Anggur itu di budayanya orang Yahudi pada saat itu bukan sesuatu yang dipakai untuk mabuk-mabukan, tetapi sebenarnya anggur itu dalam suatu pernikahan disajikan untuk menyatakan, melambangkan suatu kebahagiaan dalam pernikahan itu. Dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral, yang sangat dihargai. Dan ya sama saja dengan kita saat ini. Kalau kita pernikahan, ke acara, apa sih yang kita lihat kalau kita pulang? Pasti pembicaraan kita adalah makanannya enak. Wah, makannya nggak enak, gitu kan? Berarti apa yang dihidangkan itulah menjadi topik pembicaraan kita, betul? Nah, kalau makanannya enak, maka dengan sendirinya tuan rumah akan dipuji. Tetapi pada saat makanannya tidak enak, minumannya nggak enak, sayurnya dingin atau sayurnya bahkan asin, maka itu akan menjadi omongan kita. Kalau pergi dengan mama kita, orang tua kita, pasti kita dengar sendiri. Orang tua kita pasti, duh, sayurnya asin atau apa. Nah, akhirnya ini menjadi pembicaraan dan membuat malu dari keluarga. Nah, inilah yang juga dialami pada saat itu, di mana anggur habis. Tuhan Yesus pada saat itu belum waktunya untuk apa? Untuk memberikan suatu pertanda mujizat. Yesus mengatakan pada waktu diminta sama ibunya, Yesus mengatakan, ibu, belum waktunya untuk dia menyatakan dia punya kuasa. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan Yesus bahwa pada saat dia tidak melakukan itu, dia gak peduli dengan keadaan di situ, maka keluarga itu akan menjadi malu. Kenapa? Anggurnya habis.
orang datang gak dapat minuman anggur. Padahal anggur itu melambangkan suatu kebahagiaan dalam keluarga Yahudi pada saat itu. Apa kata orang nanti untuk keluarga situ? Sehingga ibunya minta tolong Yesus. Dan Yesus pun karena kepeduliannya dia terhadap keluarga, terhadap tuan rumah, yang supaya tuan rumah tidak malu, akhirnya dia merubah air ya menjadi anggur. Dan yang terjadi yang lebih menyenangkan lagi, pada saat anggur itu disajikan ke kepala pesta, apa yang dikatakan oleh kepala pesta itu kepada mempelai? Setiap orang yang menghidangkan anggur biasanya itu baik dulu, baru yang biasa itu, anggur yang biasa itu belakangan setelah orang sudah puas minum. Tapi yang kamu lakukan adalah dari awal sampai sekarang pun anggur yang tersisa itu masih anggur yang terbaik, dikatakan seperti itu. Berarti apa, saudara? Anggur yang diciptakan oleh Yesus bukan anggur yang biasa-biasa, tetapi air yang berubah menjadi anggur itu menjadi anggur yang premium, anggur yang tidak kalah dengan anggur sebelumnya yang disajikan oleh pemimpin pesta yang awal. Anggur yang sangat-sangat baik sehingga pemimpin pesta pun mengakui itu. Oke. Itu adalah tanda pertama di ayat 11 dikatakan. Itu adalah sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Pertama kali Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, kuasanya, sehingga murid-muridnya menjadi percaya kepada Yesus. Air menjadi anggur. Oke. Apa yang kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Apa yang kita boleh contoh dari firman Tuhan? Apa yang dilakukan Yesus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita anak-anak teruna. Yang pertama adalah Yesus merubah air menjadi anggur. Berarti Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Di tengah-tengah keadaan yang begitu menyudutkan sekalipun, Tuhan bisa merubah air menjadi anggur. Berarti kita sebagai anak-anak taruna, kita tidak perlu khawatir akan dunia ini, akan segala pergumulan hidup. Karena apa? Ya kita punya Tuhan. Kita boleh mengandalkan orang tua, kita mau mengandalkan teman kita, kalau boleh mengandalkan siapa saja, manusia. Tetapi semuanya terbatas. Yang boleh kita andalkan karena penuh dengan kuasa dan kemuliaan adalah Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi di saat kita anak-anak taruna menghadapi pergumulan hidup, apapun itu, silakan datang kepada Tuhan. Berdoa dan memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Yang kedua, yang terkait dengan tema kita pada saat ini, yaitu bagaimana menjaga lingkungan untuk masa depan. Peduli terhadap lingkungan di masa depan. Apa kepedulian yang kita lihat saat ini? Kepedulian yang kita lihat saat ini bagaimana Yesus peduli terhadap mempelai dan keluarga tuan rumah. Sehingga kesulitan mereka bisa diatasi oleh Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus pada saat itu belum saatnya untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi dengan pertimbangkan dia harus menyelamatkan sehingga keluarga enggak mendapatkan malu, maka Yesus menyatakan kuasanya. Artinya Yesus menjadi berkat bagi keluarga di situ. Dia mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga di situ dengan kuasa yang dia berikan. Apa yang kita pelajari, rekan-rekan taruna, adik-adik taruna, bahwa kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah sekolah kita, di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi apa? Terang. Pertama itu adalah menjadi terang. Terang itu memberikan cahaya, menerangi di sekitar kita yang gelap. Kehadiran kita seharusnya memberikan suatu dampak berkat bagi orang lain.
memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dengan apa? Seperti Tuhan Yesus, kita peduli terhadap sesama. Di saat teman kita kesulitan, kita bantu. Di saat teman kita sedih, kita bisa menghibur. Setidak-tidaknya jangan pernah menjatuhkan seseorang karena kamu tidak bisa membahagiakan dia. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya, peduli ini seperti apa sih yang saat ini pandemi, lagi tren pandemi COVID-19 ini, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa peduli saudara, tapi peduli yang benar-benar bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan kebahagiaan. Contohnya, pada saat COVID, kita anak muda, remaja ingin kumpul-kumpul nih. Ya udah kita janji kumpul-kumpul di suatu tempat gitu. Tapi karena kita peduli sama teman, kita kumpul-kumpul aja. Kita lupa protokol kesehatan. Ngomong-ngomong nggak pakai masker, karena teman nggak pakai masker, kita juga nggak pakai masker, ya kan? Tidak ada jarak dan segala macam, sehingga kita juga nggak peduli dengan protokol kesehatan. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah peduli terhadap teman. Tetapi peduli yang kebablasan, kita lupa bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu ya peduli dengan teman, tapi kita tidak peduli dengan keluarga kita. Kita tidak peduli akan kesehatan kita. Kita tidak peduli bahwa kita sebenarnya bisa memberikan menjadi saluran sakit bagi orang lain. Ya kan? Lewat kita misalnya OTG, kita bisa penyakit itu bisa terbawa dan bisa berjangkit kepada orang tua yang di rumah, mama papa yang di rumah, saudara-saudara yang di rumah. Kenapa kita nggak mematuhi protokol kesehatan? Nah, peduli terhadap teman, untuk kumpul bareng, akrab bareng, kongko bareng, tapi kita tidak peduli terhadap keluarga. Nah, yang harus kita perhatikan, bagaimana peduli itu yang tidak kebablasan, tetapi peduli itu yang bertanggung jawab, mendatangkan berkat dan memberikan kebahagiaan. Nah, firman Tuhan mengajari kita seperti itu. Pedulilah terhadap sesama, pedulilah terhadap keluarga, dan pedulilah terhadap lingkunganmu dengan mendatangkan kebahagiaan, dengan mendatangkan berkat kepada sesama. Sehingga Tuhan juga bisa memberkati kita. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sebagai taruna Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik taruna, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kembali lagi kami naikkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Kasih. Tuhan Yesus yang sangat baik dan yang telah menyertai kami dan melindungi kami hingga saat ini. Di tengah-tengah COVID-19 kami boleh hadir kembali dan dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami telah merenungkan akan firman-Mu dan kami dapat mengambil hikmat daripada firman-Mu. Bagaimana firman mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang dapat berkuasa mengubah air menjadi anggur. Dan kami yakin dalam setiap pergumulan hidup kami bisa mengandalkan Tuhan kami yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kami sebagai anak taruna, kadang kami jatuh, kadang kami lalai, kadang kami tidak patuh. Kami mohon Engkau memberikan arah bagi kami. Tuntun hati dan pikiran kami sehingga kami mempunyai satu pegangan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada, kami bisa memanggil-Mu dalam doa kami. Dan Tuhan akan berserta dengan kami. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami dan menyadarkan kami untuk peduli terhadap sesama kami. Di saat kami peduli terhadap lingkungan kami, maka Tuhan mengajarkan kami bahwa kami telah peduli terhadap masa depan kami. Kadang-kadang kami lalai, kadang kami acuh tak acuh,
Tuhan ampuni kami. Buatlah sifat kami rendah hati, mengasihi sesama kami, tidak angkuh, tidak sombong, karena itulah dasar kasih yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami bisa peduli terhadap sesama kami. Berkatilah kami anak-anak taruna, biarlah kami menjadi terang bagi lingkungan kami, bisa menerangi sekitar kami, membawa kebahagiaan, membawa berkat bagi sesama kami, keluarga kami, teman kami, lingkungan kami, gereja kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami dalam rangkaian Syafat ini berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati pendeta, majelis, maupun pelkat, panitia, pegawai gereja, semua kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati kami dengan kesehatan yang terbaik. Berkati kami dalam pelayanan kami, biarlah kami benar-benar ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan melalui jemaat kami, GPIB Jaya Anugerah. Berkati juga di tengah-tengah COVID kami menjalankan setiap program pelayanan, biarlah itu bisa berjalan dengan baik dan membawa berkat bagi sesama kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk semua program pembangunan di gereja kami. Tuhan berkati proses renovasi yang sampai tahap finishing bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini masih dirawat karena menderita COVID-19. Tuhan berikan semangat hidup bagi mereka, semangat untuk sembuh bagi mereka. Tuhan, Engkau jamah setiap obat, makanan, minuman, dan terapi yang mereka harus jalani untuk proses kesembuhan. Kepada dokter, perawat yang merupakan garda terdepan untuk merawat yang sakit, Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Engkau berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Engkau juga mau berkati akan keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang juga terpapar COVID-19. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk negara kami Indonesia yang saat ini dalam proses vaksinasi COVID-19. Tuhan berkati sehingga proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Seluruh warga negara bisa menerimanya dengan lapang dan proses ini bisa berjalan dengan lancar. Biarlah apa yang kami lakukan, pemerintah lakukan dengan program kesehatan yang ada sekarang, dengan protokol yang berjalan, bisa mengendalikan angka kematian maupun peningkatan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang kami andalkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang telah berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teruners, mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Gedung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi
kembali segar. Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitas yang kami lakukan. Bapa, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini agar berguna bagi perkembangan gereja kami dan kiranya juga berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikannya, biarkanlah Engkau memberikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Di doa kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti IAMPT pada minggu kali ini secara online. Minggu depan IAMPT akan dilakukan kembali secara online dan kiranya adik-adik juga boleh join bareng-bareng supaya kita bisa ibadah bareng-bareng juga. Terima kasih, dan untuk menutup ibadah pada minggu kali ini, mari kita mujikan nama Tuhan dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat selalu buat kita semua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Adik-adik taruna yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Pulanglah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Jadilah terang, jadilah berkat, membawa kebahagiaan kepada sesama dengan peduli terhadap sesama. Marilah kita terima berkat. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin.